Dr. William Campbell menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjelaskan embriologi. Setengah pembicaraannya mengenai geologi dan menyinggung 6 topik yang lain. Saya mencatatnya. Di bidang geologi kita tahu saat ini, para ahli geologi memberitahu kita kalau radius bumi kira-kira 3.750 mil. Dan lapisan yang lebih dalam, panas dan cair, dan tidak mungkin ada kehidupan di sana. Dan bagian permukaan bumi di mana kita sekarang hidup sangat tipis, 1-30 mil. Namun, sebagian besar antara 1 hingga 30 mil. Dan kemungkinan besar lapisan permukaan bumi ini akan mengalami goncangan. Ini disebabkan fenomena lipatan yang menaikkan deret pegunungan yang memberikan stabilitas bagi bumi. Dan Quran menyebutkannya dalam surat Naba 78 ayat 6-7. Kami telah menciptakan bumi sebagai suatu permukaan yang luas dan gunung-gunungnya sebagai tiang. Quran tidak mengatakan gunung menjulang tinggi seperti tiang. Gunung adalah tiang. Autad dalam bahasa Arab berarti tiang atau pasak tenda. Saat ini kita tahu, dalam ilmu geologi sekarang, gunung memiliki akar-akar yang dalam. Ini diketahui pada paruh kedua abad ke-19. Dan bagian luar yang kita lihat pada gunung hanya presentase kecilnya saja. Bagian yang tidak kelihatan mirip seperti tiang yang ditancapkan ke tanah. Yang Anda lihat itu hanya puncaknya saja, yang lebih besar di dalam tanah. Mirip seperti puncak gunung es. Kita hanya dapat melihat bagian atas, 90%-nya berada di bawah air. Quran mengatakan, surat Ghosiyah 88 ayat 19, surat Naziat 79 ayat 32. Wal jibala arsaha, kami telah membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Saat ini, setelah majunya geologi modern, Dr. William Campbell justru mengatakan, kalau teori platektonik lah yang dikemukakan tahun 1960, yang menyebabkan naiknya deret pegunungan. Para ahli geologi saat ini mengatakan kalau gunung dapat menstabilkan bumi. Memang tidak semuanya, tapi sebagian besar mengatakan demikian. Saya tidak menemukan satupun buku geologi, dan saya menantang Dr. William Campbell untuk membuat satu buku geologi tanpa bantuan ahli geologi walaupun sebenarnya tidak berpengaruh. Tidak sama sekali. Koresponden pribadinya Dr. Kate Moore, ada bukti dokumentasinya. Dan jika Anda membaca buku The Earth, yang dijadikan rujukan oleh hampir semua universitas di bidang geologi, salah satu penulisnya bernama Dr. Frank Frisch, yang merupakan penasihat mantan Presiden Amerika Jimmy Carter dan juga Rektor Academy of Science Amerika. Dia menulis dalam bukunya, gunung merupakan irisan yang memiliki akar kuat di bawahnya, dan dia mengatakan fungsi gunung adalah menstabilkan bumi. Quran mengatakan dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 31, surat Luqman 31 ayat 10, dan surat An-Nahl 16 ayat 15, bahwa kami telah membuat gunung-gunung berdiri tegak di bumi. Kalau tidak, gunung-gunung itu akan goncang bersamamu. Fungsi gunung dalam Al-Quran dikatakan untuk melindungi bumi dari goncangan. Quran tidak pernah mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Dr. William Campbell mengatakan, dia menulis dalam bukunya, banyak gempa bumi terjadi di pegunungan, dan gunung-gununglah yang menjadi penyebabnya. Perlu digarisbawahi, Quran tidak pernah mengatakan kalau gunung mencegah gempa bumi. Bahasa Arab untuk gempa bumi, Dr. William Campbell mengerti bahasa Arab, zilzal atau zalzalah. Namun kata yang digunakan dalam 3 ayat 1 tersebut adalah tamidah. Tamidah artinya menggoncang, menggoyang, mengayun. Dan Al-Quran menyebutkan dalam surat Luqman 31 ayat 10, surat An-Nahl 16 ayat 15, kami telah membuat gunung berdiri tegak di bumi agar tidak menggoncangmu. Tamidah bikumlah, yang artinya menggoncangmu. Dan ini menunjukkan jika gunung-gunung tidak ada, bahkan jika kamu berjalan, jika kamu bergerak, bumi akan bergerak bersamamu. Jika kamu bergoyang, bumi juga akan bergoyang denganmu. Kita semua tahu ketika kita berjalan di bumi, bumi tidak bergoncang. Dan alasannya adalah, menurut Dr. Frank Frisch dan Dr. Nazat dari Saudi Arabia, yang menulis sebuah buku lengkap tentang konsep geologi dalam Quran, menjawab hampir semua hal yang dikatakan Dr. William Campbell dengan detail.
Dan Dr. William Campbell dalam bukunya menulis, jika gunung mencegah bumi dari goncangan, lalu mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Saya jelaskan, Quran tidak pernah mengatakan gunung mencegah gempa bumi. Gempa itu zilzal. Dan jika Anda melihat di definisi kamus Oxford, dikatakan bahwa gempa disebabkan oleh ledakan kulit luar bumi karena pelepasan tekanan gelombang seismik, karena retaknya bagian dalam batu, atau karena reaksi vulkanik. Quran mengatakan tentang zalzala dalam surat Zalzal. Namun di sini Quran mengatakan tamida bikum, untuk mencegah bumi bergoncang bersamamu. Dan sebagai jawaban atas pernyataan tersebut, jika gunung-gunung mencegah gempa bumi, mengapa terjadi gempa di daerah pegunungan? Jawabannya ialah, jika saya katakan dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu seseorang akan berpendapat lain. Jika dokter mencegah penyakit pada manusia, lalu mengapa ada lebih banyak orang sakit di rumah sakit, padahal ada banyak dokter di rumah sakit, sementara di rumah kita tidak ada dokter sama sekali? Di bidang kelautan, Quran yang mulia mengatakan dalam surat Furqan 25 ayat 53, bahwa Allah lah yang menciptakan dua macam air, satu manis dan enak, dan satunya asin dan pahit. Keduanya dapat bertemu, tapi mereka tidak akan bersatu karena ada rintangan yang tidak bisa dilalui. Dalam surat Ar-Rahman 55 ayat 19 dan 20. Marajal bahroini yaltaqiyan, bainahuma barzahul la yabqiyan. Allah lah yang telah membuat dua macam air mengalir. Meskipun keduanya bertemu, mereka tidak dapat bercampur, sebab di antara mereka ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Sebelumnya para komentator Quran penasaran apa artinya Quran. Kita mengetahui tentang air manis dan asin, namun di antara keduanya ada halangan, mereka tidak bercampur. Saat ini setelah kemajuan ilmu kelautan, kita tahu bahwa kapanpun satu jenis air mengalir ke jenis air yang lain, air itu kehilangan unsur pokoknya dan menjadi sama dengan air yang mengalir. Ada daerah yang lebih homogen, yang dimaksud Quran dengan barsak, rintangan tak terlihat. Dan hal ini telah diakui oleh beberapa ilmuwan, bahkan pakar ilmu kelautan yang dari Amerika, yaitu Dr. Hay. Kalian tahu kan? Dr. William Campbell menulis dalam bukunya, ini merupakan fenomena yang dapat diamati. Nelayan masa itu tahu kalau ada dua macam air, asin dan manis. Jadi Muhammad selama ekspedisinya ke Syria mungkin telah melewati laut atau berbincang-bincang dengan nelayan-nelayan ini. Air manis dan asin merupakan fenomena yang dapat diamati, saya setuju. Tapi orang-orang tidak tahu kalau ada rintangan yang tidak terlihat sampai saat ini. Poin ilmiah yang perlu dicatat di sini adalah barzak, bukan air manis dan asin. Mengenai embriologi, telah dijelaskan oleh Dr. William Campbell selama kira-kira separuh pembicaraannya. Waktu rupanya tidak mengizinkan saya untuk menanggapi setiap hal kecil yang tidak logis. Saya hanya akan menanggapi dengan singkat, yang semoga memuaskan Anda semua. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video saya Quran dan Ilmu Modern dan juga mengenai Quran dan Ilmu Medis. Ada satu kelompok Arab yang mengumpulkan data mengenai isi Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan embriologi, dan mereka menyampaikannya pada Profesor Keithmore. Beliau adalah ketua jurusan anatomi di Universitas Toronto, Kanada. Dan saat ini beliau merupakan salah satu ilmuwan terbaik dalam bidang embriologi. Setelah membaca berbagai macam terjemahan Quran, dia diminta untuk mengomentarinya. Dia berkata, sebagian besar ayat Quran dan hadis sangat sesuai dengan embriologi modern yang ada sekarang. Namun, ada beberapa ayat yang tidak bisa saya katakan apakah ayat-ayat itu benar atau salah, karena saya sendiri tidak tahu. Ayat yang dimaksud adalah ayat pertama Quran yang terdapat dalam surat Al-Iqra dan surat Al-Alaq 96 ayat 1 dan 2 yang isinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca, katakan dan nyatakan dengan nama Tuhan yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari sesuatu yang lengket, lintas seperti substansi. Berkaitan dengan pernyataan Dr. William Campbell, untuk menganalisa arti sebuah kata, kita harus melihat makna pada saat kata itu diucapkan, yaitu saat buku itu ditulis. Dia benar kalau mengatakan bahwa untuk menganalisa makna, kita harus menganalisa makna pada saat kata itu diucapkan dan akan dikatakan pada siapa kata tersebut. Jika pernyataannya itu dicermati, mengenai Injil, saya sangat setuju mengenainya. Karena Injil hanya diperuntukkan untuk keturunan Israel pada saat itu.
Ini dijelaskan dalam ajaran Matius 10 ayat 5 dan 6. Yesus menyerukan pada murid-muridnya, janganlah berada di jalan orang kafir. Siapa saja orang kafir itu? Mereka adalah orang non-Yahudi, orang Hindu, dan orang Muslim. Pergilah hanya ke domba tersesat dari rumah Israel. Yesus berkata dalam ajaran Matius 15 ayat 24, Aku hanya dikirim untuk domba tersesat dari rumah Israel. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus dan Injil hanya diperuntukkan bagi kaum Israel. Karena Injil diperuntukkan bagi mereka, untuk menganalisa Injil Anda harus menggunakan makna kata tersebut yang dipergunakan pada saat itu. Namun, Quran tidak diperuntukkan bagi bangsa Arab pada saat itu. Quran tidak hanya untuk orang Muslim. Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Dan berlaku untuk selamanya. Dalam Quran surat Ibrahim 14 ayat 52. Surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Zumar 39 ayat 41 bahwa Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Muhammad SAW tidak hanya dikirim untuk orang Muslim dan hanya orang Arab saja. Allah berfirman dalam surat Al-Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami telah mengutusnya sebagai rahmat, pedoman bagi seluruh umat manusia. Jadi apa yang dimaksud dalam Al-Quran, Anda tidak dapat membatasi maknanya hanya untuk saat ini, karena Quran adalah untuk selamanya. Sehingga makna alakah, lintas seperti substansi atau sesuatu yang lengket. Profesor Keitmore berkata, saya tidak tahu apakah tahap awal dari embrio seperti seekor lintah dan dia pergi ke laboratoriumnya. Kemudian dia menganalisa tahap awal dari embrio di bawah mikroskop dan membandingkannya dengan foto seekor lintah dan dia tercengang akan kemiripannya. Ini adalah foto seekor lintah dan ini embrio manusia. Yang Dr. William Campbell tunjukkan pada Anda adalah perspektif lain dari yang ini. Buku ini akan terlihat persegi panjang, tapi kalau begini, perspektifnya berbeda. Inilah yang saya maksudkan, gambar yang Anda lihat pada slide seperti ini dan insya Allah akan saya tanggapi.